Hari ini tanggal 24 November 2025 di Bank Sampah Banjarnegara, di mana di sini dilakukan proses sampah plastik menjadi bahan bakar petasol. Bahan bakar petasol ini sudah dilakukan kajian komprehensif mulai dari uji laboratorium, uji senyawa, uji performa atau uji pakai kendaraan, dan juga sudah dilakukan uji emisi. Demikian juga pada mesin proses yaitu mesin pirolisis Fastpol Gen 5 sudah dilakukan analisis dan kajian, diantaranya kajian ekonomi dan kajian kesehatan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Plastik dikumpulkan oleh warga di setiap kelompok RT, kemudian diantar ke Bank Sampah Banjarnegara. Kita hargai Rp1.200 per kilogram, dan kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2014. Kemudian akan dilakukan sortir atau pilah untuk memilih jenis PP, HDPE, LDPE, dan PS yang bisa diproses menjadi bahan bakar petasol. Ini jenis plastik yang bisa diproses menjadi bahan bakar. Di antaranya ada plastik jenis PP, jenis HDPE, jenis PS, dan jenis LDPE. Intinya adalah plastik sampah dari rumah tangga yang kita kumpulkan, kemudian kita lakukan proses pemilahan di Bank Sampah Banjarnegara, kemudian akan kita proses di mesin pirolisis untuk diubah menjadi bahan bakar setara solar petasol. Bank Sampah Banjarnegara setiap hari melakukan proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar setara solar dengan total 250 kg sampah plastik per hari, atau sekitar 6,5 ton dalam 1 bulan atau 78 ton dalam 1 tahun. Bayangkan jika sampah plastik dengan total timbunan 78 ton per tahun tidak dimanfaatkan atau hanya dibuang ke TPA, kemudian tidak dilakukan pengelolaan penanganan yang benar, tentu akan menjadi masalah di masa mendatang. Dan kegiatan pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Banjarnegara ini sudah dilakukan sejak tahun 2014. Kita proses menjadi bahan bakar setara solar yang banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar Bank Sampah Banjarnegara, khususnya untuk petani, untuk UMKM, dan sebagian juga untuk digunakan pada kendaraan-kendaraan bermesin diesel. Yang dilakukan oleh Bank Sampah Banjarnegara ada dua tujuan. Yang satu adalah tentu untuk penanganan sampah plastik yang sudah menjadi masalah bersama. Yang kedua, diharapkan bisa menjadi sumber energi alternatif, menjadi sumber kemandirian energi, terutama untuk di pedesaan, kemudian di daerah-daerah pesisir atau untuk nelayan. Dan saat ini mesin pirolisis Bank Sampah Banjarnegara sudah terpasang lebih dari 60 titik di seluruh Indonesia, dan harapannya bisa membawa manfaat untuk pengelolaan sampah sekaligus sebagai sumber kemandirian energi untuk masyarakat di Indonesia. Proses dimulai jam 7 pagi, dimulai dengan dilakukan cleaning mesin oleh operator, kemudian disiapkan bahan baku untuk dilakukan proses input. Proses input dilakukan secara bertahap dan akan selesai di sekitar jam 11 siang. Kemudian dia akan dilanjutkan proses untuk meningkatkan suhu secara bertahap dan akan selesai di sekitar jam 4 sore maksimal. Jadi proses berlangsung kurang lebih 8 jam, dan dari total sekitar 250 kg bahan baku akan menghasilkan sekitar 200 liter sampai 220 liter petasol. Kemudian nanti akan dilanjutkan proses pemurnian. Setelah proses pirolisis selesai, akan dilakukan proses pemurnian, di mana proses ini sangat penting dilakukan supaya nanti bahan bakar yang dihasilkan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Migas. Dan petasol ini juga sudah dilakukan uji pakai dengan jarak tempuh lebih dari 60.000 km
dan juga sudah dilakukan uji laboratorium, uji senyawa dan uji emisi, sehingga bahan bakar Petasol ini aman digunakan baik untuk mesin dan kendaraan, dan sudah banyak digunakan masyarakat khususnya di Banjarnegara sudah sejak tahun 2019 secara kontinu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk operasional mesin traktor petani, untuk mesin giling, dan untuk kendaraan yang bermesin diesel. Pengambilan Petasol dari Desa Kaliajir, Kecamatan Ponegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk pengambilan sebanyak 200 liter. Dari Bank Sampah Banjarnegara untuk